Heraklius, kaisar Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium, dalam dialognya dengan Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad SAW berkata kepada penerjemahnya, "Katakan kepadanya, aku telah bertanya tentang nasabnya. Lalu engkau menyebutkan bahwa ia berasal dari keturunan yang terpandang di tengah kaumnya. Maka demikianlah para rasul diutus, yaitu dari keturunan yang mulia di kaumnya." Maksudnya, para rasul alaihimussalam diutus dari kalangan nasab yang terhormat. Hikmah dari hal ini adalah agar tuduhan dusta semakin jauh. Seseorang yang memiliki kehormatan dan kemuliaan asal-usul biasanya tidak cenderung kepada kebohongan dan tidak membutuhkan rekayasa. Selain itu, perkataannya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dari sini, Heraklius sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang benar, sesuai dengan ciri-ciri kenabian yang ia ketahui dari buku-buku atau kitab-kitab terdahulu. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa keyakinan Heraklius ini bersumber dari ilmu yang telah ia ketahui dalam kitab-kitab sebelumnya. Inilah kesimpulan yang pertama. Adapun kesimpulan kedua, bahwa Heraklius tidak pernah mengucapkan pernyataan semacam ini sebelumnya, menunjukkan bahwa ia sedang melakukan penalaran yang mandiri. Sebab jika pendapat ini pernah diucapkan oleh orang lain sebelumnya, tentu ia akan menisbatkannya sebagai pendapat yang diikuti. Heraklius hanya menyampaikan kesimpulan ini dalam konteks peristiwa tersebut. Demikian pula pertanyaannya, apakah ada di antara nenek moyangnya yang pernah menjadi raja? Pertanyaan ini merupakan bentuk analisis dan pemikiran, bukan sekedar menukil berita. Ketika dijawab bahwa tidak ada seorang pun dari leluhurnya yang pernah menjadi raja, Heraklius menyimpulkan bahwa Muhammad SAW tidak sedang mencari kekuasaan atau kerajaan. Sebab, jika ada raja di antara nenek moyangnya, orang bisa saja menuduh bahwa ia hanya ingin merebut kembali kerajaan kekeluargaannya. Heraklius juga menyimpulkan kejujuran Rasulullah SAW dari pengakuan bahwa beliau tidak pernah berdusta sebelum diutus. Orang tidak pernah berdusta kepada manusia, tidak mungkin berdusta atas nama Allah. Terlebih lagi, Nabi Muhammad SAW telah dikenal dengan julukan Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Kejujuran dan akhlak mulia lainnya telah dikenal pada diri beliau sebelum dan sesudah kenabian, dan terus menyertai beliau sepanjang hidupnya. Kejujuran beliau tampak jelas ketika beliau mengajak kaum Quraisy kepada Islam, lalu bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Iya, kami mempercayaimu. Engkau tidak pernah kami tuduh berdusta, dan kami tidak pernah mendapati engkau berbohong." Heraklius juga menyimpulkan kebenaran risalah Nabi SAW dari kenyataan bahwa para pengikut awal beliau adalah orang-orang lemah. Karena pada umumnya pengikut para rasul adalah orang-orang yang rendah hati, tulus dan mudah menerima kebenaran, bukan orang-orang sombong yang keras kepala dan bersikeras mempertahankan kebatilan karena kesombongan dan kedengkian. Selain itu, Heraklius menyimpulkan dari terus bertambahnya jumlah pengikut bahwa demikianlah sifat iman yang benar. Ia tidak melemah, tetapi justru berkembang dan menguat, baik dalam akidah, ibadah, akhlak maupun seluruh ajarannya seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Adapun pertanyaannya tentang adanya orang yang keluar dari agama, hal itu karena seseorang yang masuk agama ini dengan keyakinan dan pemahaman yang benar tidak akan meninggalkannya setelah merasakan manisnya iman dan ketenangan yang meresap ke dalam hatinya. Hal ini berbeda dengan kebatilan.
yang tidak memiliki keteguhan dan mudah ditinggalkan. Orang-orang yang telah merasakan manisnya Islam tidak akan goyah, meskipun mereka menghadapi tekanan, ancaman, dan siksaan yang berat. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah contoh nyata. Ia disiksa di bawah terik matahari padang pasir, dadanya ditindih batu, tubuhnya diseret dan disakiti, namun imannya tidak tergoyahkan. Dalam kondisi penuh penderitaan itu, lisannya tetap basah dengan tauhid dan ucapannya tidak berubah kecuali Ahad, Ahad, untuk menegaskan keesaan Allah dan keteguhan imannya. Ahad, Ahad berarti Allah itu Esa, Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ucapan ini bukan sekedar lapas, tetapi pernyataan iman murni yang paling murni ketika seluruh tubuhnya disiksa dan dipaksa untuk mengingkari Islam. Dengan mengulang kata Ahad, Bilal menolak segala bentuk kemusyrikan dan menegaskan bahwa meskipun jasadnya disiksa, hatinya tetap terikat kepada Allah yang Maha Esa. Heraklius juga menyimpulkan dari tidak adanya pengkhianatan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul, sebab para Rasul tidak berkhianat dan tidak mengejar keuntungan dunia. Mereka adalah orang-orang yang amanah, setia, jujur, dan jauh dari segala bentuk pengkhianatan.